Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat pada pagi hari ini atau pada pertemuan kita pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dari wujud dari makromolekul ya. Jadi ada 3, karbohidrat, protein, dan lipid. Mungkin pada kesempatan ini kita akan membahas tentang karbohidrat, apa saja yang terkandung pada karbohidrat, kemudian struktur dari karbohidrat, dan kegunaan aplikasi karbohidrat dalam bahan pangan. Baiklah, kita masuk pada karbohidrat. Karbohidrat itu sendiri merupakan struktur umumnya atau struktur empirisnya CX H2OY ya. Jadi X-nya itu merupakan bilangan ya, Y-nya juga merupakan bilangan. Itu rumus umum dari karbohidrat. Kemudian karbohidrat itu banyak terdapat di alam dan merupakan sumber energi hayati nabati ya. Ada 2, energi hayati dan nabati. Kalau hayati itu yang ada dalam tumbuhan ya, hayati, energi hayati, dan sesuatu yang ada terhadap energi tumbuhan itu merupakan bahan-bahan dari karbohidrat. Kemudian pembentukan karbohidrat melalui proses fotosintesis ya, karena tadi dia berasal dari tumbuhan, dari hayati, maka pembentukannya itu melalui proses fotosintesis. Kalian tahu sendiri kan fotosintesis. Fotosintesis itu merupakan proses yang ada pada tumbuhan. Jadi tumbuhan mengambil CO2, kemudian menyerap terjadi proses fotosintesis menggunakan oksigen, dan di situ dia membuat makanannya sendiri ya, karbohidrat. Hasil konversi energi matahari ke dalam bentuk energi kimia ini tadi dalam proses fotosintesis. Jadi dia serap itu, kemudian masuk kepada proses fotosintesis, kemudian dibentuk dalam bentuk energi kimia. Nah, karbohidrat ini merupakan sumber karbon untuk sintesis biomolekul. Nah, dia merupakan sumber atom C untuk sintesis biomolekul. Jadi proses dari pembentukan dari karbohidrat ini merupakan hasil sintesis biomolekul. Jadi antara biologi dengan molekul ya, sintesis biomolekul. Kemudian sebagai bentuk energi polimerik. Nah, ini energi polimerik ini energi formula dari beberapa monomer ya. Formulanya energi monomer. Jadi energi polimer itu merupakan formulanya. Jadi formula yang membentuk satu gizi yang ada dalam karbohidrat. Nah, jadi dia terbentuk. Jadi itu terbentuknya monomer saling berikatan yang ada pada karbohidrat itu, dia merupakan zatnya yang terkandung di situ di karbohidrat ya. Makanya dia terbentuk energi polimerik. Nah, merupakan polihidroksidaldehid. Jadi gugusnya ini gugus aldehid, kemudian gugus keton ya. Nah, aldehid kemudian keton, ini aldehid ya, keton, dan turunannya banyak sekali turunannya di situ ya.
ada juga di sini aldosa, kemudian alkohol, karbohidrat yang dimakan oleh polihidroksida adalah gugusan disebut aldosa yang tadi saya bilang ya. Jadi turunan dari karbohidrat dari aldehid itu aldosa kalau dia aldehid. Kemudian kalau dia keton tadi, nah dia aldehid tadi dia aldosa. Kemudian keton ketosa. Nah ini turunan dari polihidroksi tambah aldehid, ini aldosa, kemudian polihidroksi keton ketosa. Kita lihat lagi strukturnya ya. Nah kita masuk dulu pada klasifikasi karbohidrat. Berdasarkan jumlah molekulnya sakarida yang dikandungnya ya, berapa banyak jumlah molekulnya itu merupakan klasifikasinya. Nah, karbohidrat terbagi atas 3 ya, mono, poli, dan poli. Kalau mono berarti 1, kalau oli berarti 2 ya, poli. Kalau poli ya lebih dari, kalau oligo itu 2 sampai 3 ya, kalau poli itu 3 lebih lah, sudah 3 lebih. Ya, ingat saja monosakarida atom C pada rantai utamanya triosa, tetrosa, pentosa, heksosa. Nah, ini kalau jumlah atom C pada berdasarkan jumlah atom C pada rantai utamanya ya. Jadi kalau atom C-nya ada 3, C-nya 4, gugus. Ya ini tadi berdasarkan gugus yang dimilikinya. Kalau dia aldosa ya aldehid, kemudian ketosa keton ya. Rumus struktur monosakarida ya ini tadi ya. Ini rumus struktur dari monosakarida. Nah, 1 ya. Ini aldehid, kemudian ini keton ya. Ya, atau 2, 3. Nah, kita kasih contoh D glukosa. Ini atau D ada juga R ya. Tapi kita lihat misalnya glukosa. Jadi ini sama dengan ini tadi ya. Sama dengan begini ya. Kalau dia dijabarkan rumusnya seperti sama C dan OH CH2 OH. Ini glukosa. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 atom C ya. Kemudian manosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perbedaannya itu ya. Kalau dia dibalik berarti manosa. Kemudian galaktosa. Galaktosa itu yang dibaliknya adalah atom C ini ya. Nah, ini kalau D, kalau R aja R ya. Nah ini untuk monosakarida. Nah ini juga ada glukopiranosa. Cincin ya, cincin piramid namanya ini kalau gini. Gugus cincin piramid. Nah B, D, beta, D glukosa. Masuk di monosakarida. Nah, sakarida gula sederhana sakarida. Kalau di sakarida berarti 2. Kalau ini baru masuk kepada 1 dulu, sakarida sederhana mono. Nah, ini tidak dapat dihidrolisis menjadi satuan terkecil. Jadi dia merupakan satuan terkecil dari sakarida. Nanti kalau di oligosakarida bisa disederhanakan dari sakaridanya masing-masing apa. Tapi kalau dia sudah
monosakarida dia tidak bisa lagi dihidrolis menjadi satuan terkecil. Nah, monosakarida paling sederhana adalah gliseraldehyda. Fruktosa merupakan sakarida yang merupakan 6 atau enggak merupakan isomer dari glukosa, namun memiliki gugus keton. Fruktosa terasa lebih manis dari glukosa, banyak terdapat dalam buah-buahan. Fruktosa ini paling banyak dalam buah-buahan ya, seperti jeruk karena dia manis, tebu. Nah, itu semua fruktosa. Apa saja yang ada di kandungan dari buah-buahan itu merupakan fruktosa. Itu yang dibuat dalam gula itu tebu ya. Itu merupakan kandungan dari fruktosa. Glukosa tadi, fruktosa, apalagi yang satu tadi itu merupakan monosakarida. Ya, ini glukosa tadi ya, galaktosa. Glukosa paling banyak ditemukan di alam ya. Ya itu juga. Makanan itu padi, nasi itu merupakan monosakarida ya. Nah, rumusnya tadi C6H12O6 ya. Kalau kita hitung tadi itu, nah itu dia dihitung begini. Atom C-nya ada 6, atom H-nya ada 12, atom O-nya ada 6. Terdapat 5 gugus hidroksil ya. Hidroksil tadi yang OH ya, ini ya, yang satu ini memiliki 2 isomer manosa dan galaktosa. Beda antara glukosa dan ini atom H-nya ya, sebelah kanan tadi ya. Kalau glukosa sebelah kiri. Itu saja dulu ya. Jadi kita masuk pada tadi monosakarida dulu ya. Kemudian tugasnya sebutkan, tuliskan, gambarkan atau ya gambarkan struktur dari glukosa, fruktosa. Ya, glukosa dan fruktosa. Glukosa, fruktosa, apalagi satu tuh ya. Ya, baru ingat tadi. Fruktosa, glukosa, fruktosa dan galaktosa ya. Lupa sampai lupa. Oke. Jadi strukturnya ya, ada 3 strukturnya tuh. Jadi demikian pertama kita kali ini, langsung tugasnya nanti saya dikumpulkan lewat Japri ya, lewat Telegram maupun WhatsApp.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.